Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan apa perbedaan dari COVID 4.1, COVID 5, dan versi terbaru yaitu COVID 2019. Nah, COVID merupakan kerangka kerja tata kelola dan manajemen TI yang digunakan secara global. Fungsinya adalah membantu perusahaan memastikan bahwa TI yang mereka gunakan mendukung tujuan bisnis secara optimal. Nah, versi COVID sendiri terus mengalami perkembangan. Untuk memulai, saya akan serahkan kepada teman saya yaitu Raham untuk menjelaskan bagaimana evolusi itu dimulai dari COVID-21 hingga COVID-5. Baik, terima kasih Bayu. COVID 4.1 dirilis sekitar tahun 2007 dan saat itu menjadi standar dalam mengelola sistem informasi perusahaan. Fokus utamanya adalah pada proses-proses TI dan semua panduannya lebih ke arah pengendalian TI. Strukturnya terdiri dari 4 domain: plan and organize, acquire and implement, deliver and support, serta monitor and evaluate. Namun COVID 4.1 lebih banyak digunakan oleh tim IT, bukan oleh manajemen tingkat atas, sehingga tidak semua aspek organisasi terlibat dalam penerapannya. Kemudian di tahun 2012, COVID-5 diluncurkan. Ini merupakan suatu lompatan besar karena COVID-5 tidak hanya membahas TI, tapi juga memperluas cakupan ke seluruh organisasi, termasuk para pemangku kepentingan. Strukturnya jadi lebih ringkas, hanya ada 2 domain besar, yaitu governance dan management. Selain itu, COVID-5 memperkenalkan 5 prinsip dasar tata kelola yang menekankan pentingnya stakeholder value dan integrasi dengan framework lain seperti ITIL atau ITIL dan ISO atau ISO. COVID-5 juga mulai menerapkan pendekatan yang lebih strategis, bukan hanya teknis. Tapi seiring berjalannya waktu, organisasi butuh pendekatan yang lebih fleksibel dan mudah disesuaikan. Disitulah muncul COVID 2019. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang COVID-19. Saya serahkan kepada pembaca selanjutnya yaitu Ibnu. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan yang dibawakan oleh Muhammad Ihram. COVID 2019 adalah versi terbaru dari framework ini yang dirilis oleh ISAKA pada akhir tahun 2018 sebagai penyempurnaan dari COVID-5. Meskipun secara struktur COVID 2019 masih menggunakan dasar dari COVID-5 seperti prinsip dan domainnya, tapi banyak hal yang membuatnya lebih modern dan relevan dengan kondisi organisasi saat ini. Yang paling mencolok dari COVID 2019 adalah fleksibilitasnya. Organisasi tidak lagi harus mengikuti semua proses yang ada secara kaku. Sekarang mereka bisa memilih proses mana yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Ada juga konsep yang disebut fokus area. Ini seperti modul atau tema khusus, misalnya tata kelola untuk keamanan informasi dan transformasi digital atau privasi data. COVID 2019 juga memperkenalkan sistem pengukuran baru yang disebut Design and Implementation Guide dan Performance Management Guide. Jadi framework ini bisa lebih disesuaikan dan lebih mudah untuk diimplementasikan secara bertahap. Selain itu, COVID 2019 sudah menyelaraskan diri dengan berbagai standar internasional terbaru dan terus diperbarui secara berkala. Ini menjadikannya lebih siap untuk mendukung organisasi menghadapi tantangan digital saat ini. Oke, dari yang dijelaskan tadi bisa kita lihat bagaimana COVID terus berkembang, dimulai dari COVID 4.1 yang fokus pada kontrol internal di TI, lalu ke COVID 5 yang memperluas cakupan ke seluruh organisasi, dan akhirnya ke COVID 2019 yang lebih adaptif, modular, dan relevan untuk era digital. Nah, COVID 2019 dirancang agar lebih praktis digunakan untuk organisasi modern tanpa menghilangkan prinsip-prinsip tata kelola yang kuat dari versi sebelumnya. Nah, mungkin demikian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.